Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mempersatukan kita dalam kasih dan kuasa Tuhan yang menopang hidup kita saudaraku, sehingga kita dapat pada kesempatan ini untuk dapat mempersiapkan diri kita dalam perenungan firman Tuhan, menyambut PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, dalam pertolongan Tuhan dan kebaikan yang Dia izinkan kepada kita, melalui Roh Allah bekerja tetap menyertai setiap kehidupan anak-anak yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk dapat mempersiapkan diri kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau begitu dekat di dalam hati kami dan ada bagi kami. Engkau mengajar kami untuk setia dan mengetahui bagaimana hidup kami diperhatikan, dipelihara oleh kuasa Tuhan yang menopang kami. Izinkan pada saat ini juga kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami di dalam kebenaran firman yang akan mengajar kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata GBKP di minggu ini. Dari kitab Matius pasal 5 ayat 44 sampai dengan ayat 48, kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan pada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu juga yang di surga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Dan yang menjadi tema kita adalah Keleng Ateku Kam. Shalom Permata yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam mempersiapkan perenungan firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kasih, kekelengan, itu adalah satu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Kehidupan anak-anak Tuhan tentu sangat familiar dan hidup dalam kasih itu. Karena kasih yang kita ucapkan bukan hanya sekedar kata-kata. Karena kehidupan kita sebagai anak-anaknya, kita sudah lebih dahulu menerima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Demikian Yohanes mengangkatkan firman ini. Artinya dari pernyataan firman ini disampaikan kepada kita, dasar kita, modal kita untuk hidup dalam kasih, terlebih dahulu sudah Tuhan berikan kepada kita. Modal untuk mengasihi itu Dia berikan melalui kasih-Nya dari kedatangan Kristus ke dunia ini sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, bagaimana kita mengimplementasikan kasih Allah yang kita terima itu di dalam hidup kita? Apakah kita hanya sekedar mengetahui tapi tidak melakukan? Apakah kita hanya mengimani tapi tidak ada realita iman itu? Itu juga butuh proses untuk dapat kita wujudkan di dalam hidup kita. Mari kita belajar kembali dari apa yang Yesus ajarkan melalui kitab Matius ini. Yesus dan hukum Taurat bukan berarti Yesus meniadakan hukum Taurat, tapi melalui hukum Taurat Yesus menunjukkan dan menyempurnakan bagaimana wujud kedatangannya ke dunia ini dalam praktek kasih yang menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri. Salah satu menurut firman ini yang kita angkatkan adalah bagaimana kita berdampak kepada orang lain.
Bagaimana kita berdampak dalam arti, saudaraku, kita memperlakukan relasi yang baik, dan semakin bertumbuh dalam sebuah relasi itu akan berdampak dan dirasakan orang lain. Satu contoh yang diberikan kepada kita adalah kalau kita angkat dari ayat 43 sebelum perikop kita ini. Kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Dalam arti, bagaimana hukum Taurat menyatakan satu aturan yang mungkin sangat kontradiktif dengan pengajaran Yesus. Kalau Yesus mengatakan, bagaimana kita mengasihi musuh kita, bagaimana kita tetap berbuat baik terhadap orang yang membenci kita, itu pengajaran Kristus. Tapi undang-undang Taurat mengatakan bagaimana gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu adalah satu perbuatan yang impas sesuai dengan apa yang dilakukan orang kepada kita. Tapi pengajaran Yesus dalam perbuatan kasih adalah sangat berbeda dengan pemahaman orang yang setia mengikut hukum Taurat. Oleh karena itu diangkatkan kembali di ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu. Artinya, saudaraku, ini adalah perkataan baru yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus. Karena ini adalah hukum yang baru bagi mereka. Karena selama ini yang melekat dalam pemikiran mereka dan yang mereka ikuti adalah hukum Taurat yang sangat mengikat hidup mereka. Tapi ada hukum yang baru yang menyempurnakan hukum Taurat itu. Bagaimana kita berelasi dengan orang yang membenci kita. Kalau dalam Alkitab ini diangkatkan adalah musuh-musuhmu. Bukan berarti kita harus membenci musuh kita. Tapi hukum yang baru yang diajarkan Yesus adalah bagaimana Yesus berkata kepada mereka, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ini bukan masalah gampang. Secara logika kita berpikir, secara kemampuan manusia kita mungkin memahami ini sangat berat dan mungkin ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tapi segala sesuatu yang sudah Tuhan firmankan kepada manusia, yang sudah Tuhan matraikan sebagai orang yang bisa melakukan, semua itu modal untuk melakukan perintah Tuhan, saudaraku, sudah lebih dahulu Dia berikan kepada kita. Kenapa kita tidak sanggup? Karena kita tidak memakai modal itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi, apa yang dikatakan dari ayat 44 ini, satu tantangan dan perintah yang disampaikan oleh Yesus. Dan yang kedua, kita lihat dari ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari dan bumi dan segala isinya. Artinya di ayat 45 ini, untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah, salah satu praktek kasih yang benar, bukan praktek kasih yang salah. Karena apa? Ayat 45 mengatakan bagaimana Bapa kita yang di sorga, pemilik kehidupan yang ada di dunia ini. Identitas kita sebagai anak-anaknya harus berbeda dengan dunia ini. Salah satunya bedanya kita lihat dari mana? Diangkatkan kembali di ayat 46. Apabila kamu hanya mengasihi orang yang baik kepadamu, atau hanya sekedar saudaramu, itu tidak ada upah kita di sorga. Itu perbuatan orang pemungut cukai juga demikian. Begitu juga selanjutnya dikatakan, apabila kita hanya memberi kepada saudara-saudara kita saja, orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan juga mampu melakukan hal yang demikian. Intinya perbedaan dari pengajaran Yesus, bagaimana mewujudkan kasih itu terlihat dengan perbuatan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadikan diri kita, identitas diri kita, kualitas diri kita, orang yang mengenal Tuhan sebagai wujud anak-anak Allah. Dan selanjutnya ayat 48, saudaraku yang terkasih. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kesempurnaan kita mewujudkan kasih itu karena kita tetap melekat di dalam Dia. Identitas kita sebagai anak-anak Allah yang sempurna itu
Dia akan anugerahkan kesempurnaan itu boleh kita jalani. Walaupun tuntutan manusia itu hidup sempurna, jangan pernah rampas kesempurnaan Tuhan di dalam diri kita, tapi beri diri kita untuk disempurnakan oleh Tuhan. Jangan tuntut orang lain untuk hidup sempurna, tapi saling memberi diri untuk hidup sempurna dalam anugerah Tuhan yang boleh kita terima. Tema PA Permata, keleng atiku kam. Apa bukti keleng atiku kam itu? Bagaimana bukti kita mengasihi teman kita? Teman-teman yang ada di sekeliling kita tidak selamanya seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita inginkan perlakuan mereka kepada kita. Tapi sebagai anak Allah, hai Permata GBKP, wujudkan dirimu sebagai anak Allah, dapat mengasihi orang yang menyakiti kamu. Artinya kita tidak menaruh dendam di dalam diri kita kepada orang lain. Kita tidak menanamkan kebencian kepada orang lain, tetapi anugerah kebaikan dan kasih Allah tetap menggelora di hati kita untuk berbuat baik semampu kita sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kemampuan yang boleh kita lakukan. Jangan pernah kesampingkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi kemampuan itu bisa kita lakukan, menyakitkan perkataan orang lain, menyakitkan perbuatan orang lain, minta kepada Tuhan, tolong diri kita, agar Dia tolong diri kita untuk dapat tetap melakukan kehendak Tuhan dalam memperlakukan mereka sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Kiranya firman ini boleh kita kembangkan, kita renungkan, kita imani, kita minta doa dalam pergumulan kita kepada Tuhan. Di mana kita lemah, di mana kita tidak mampu, saudaraku, ada Tuhan yang selalu baik, yang Dia selalu ada di dalam hidup kita untuk memampukan kita sebagaimana layaknya Dia mau boleh kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini boleh diperdalam kembali di dalam diskusi PA Permata GBKP di minggu ini, agar senantiasa kekelengan ela terjang icakapkan, tapi kekelengan boleh kita aplikasikan sebagai wujud kita berdampak mewujudkan kasih kepada orang lain. Jangan pelit memberikan kasih, karena Tuhan memberi nyawanya melalui Yesus Kristus, darah Kristus sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Kasih Allah juga memampukan kita untuk dapat mewujudkan kekelengan nandangi teman-teman manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari ras kita artoto. Keleng atin dusi melin Tuhan menjadi kekuatan kepada kami. Izinkan Roh Allah selalu mengajar kami ketika kami bergumul dalam kekurangan kami di hadapan Tuhan. Mampukan seluruh Permata GBKP semakin baik. Mereka mampu menunjukkan identitas mereka sebagai anak-anak Allah, mampu menghargai Tuhan sebagai Sang Pencipta segala sesuatunya dan pemilik hidupnya. Sempurnakan ini Tuhan dalam hikmat yang Kau titipkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.